Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Usman bin Affan. Hari ini kita belajar masih di subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Namun sekarang kita sudah lanjut ke pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita belajar tentang pengaruh cuaca terhadap pekerjaan dan pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang pengaruh cuaca terhadap pakaian yang digunakan manusia. Nah, coba simak di halaman 71 itu ada gambar A, B, dan C. Pada gambar A itu ada Tony memakai kaos olahraga dan mereka bermain sepak bola. Pada gambar B ada Nina berjalan beserta ibunya pada saat hujan dan dia menggunakan jas hujan dan ibu menggunakan payung. Pada gambar C itu ada Lani memakai payung saat matahari bersinar terik. Kenapa? Nah, yang pertama, mengapa Tony memakai kaos saat berolahraga pada cuaca cerah? Nah, jawabannya adalah karena kaos adalah pakaian yang berbahan katun atau pakaian yang menyerap keringat, maka sangat cocok digunakan saat kita sedang berolahraga. Pada gambar B, itu mengapa Nina memakai jas hujan saat cuaca hujan? Karena jas hujan itu berdasar dari plastik, sehingga plastik itu tidak menyerap air dan dapat melindungi kita dari kebasahan akibat hujan. Nah, gambar C itu mengapa Lani memakai payung saat matahari bersinar terik? Karena payung dapat melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Nah, di halaman 72 coba Anda baca terlebih dahulu teks pengaruh cuaca terhadap pakaian. Selesai dibaca, Bunda akan jelaskan bahwa perbedaan cuaca di suatu tempat itu mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, seperti ketika cuaca hujan. Nah, ketika cuaca hujan suhu menjadi lebih dingin dan biasanya orang-orang akan menggunakan pakaian yang tebal seperti jaket atau sweater. Nah, beda halnya ketika cuaca cerah atau suhu menjadi panas. Orang biasa menggunakan pakaian yang menyerap keringat, biasanya pakaian yang berdasarkan katun. Nah, ayo mengamati di halaman 73. Di situ Nina memakai baju hangat. Perhatikan motif baju hangat yang dipakai oleh Nina. Nah, selain gambar dekoratif bisa menjadi hiasan dinding, gambar dekoratif bisa juga dibuat gambaran di baju atau kain agar terlihat lebih indah. Contohnya ada di samping, coba lihat. Ada motif, kain yang bermotif kawung, ada kain bermotif parang, ada kain juga bermotif megamendung. Itu biasanya dikenal di Indonesia adalah sebagai kain batik. Nah, coba diamati lagi pada gambar jaket yang dimiliki Nina itu ada gambar dekoratifnya. Coba kita amati bersama-sama. Di sana tentu saja jangan kita lupakan bahwa gambar dekoratif itu mempunyai unsur pokok apa? Dia mempunyai garis, mempunyai warna, juga mempunyai bentuk. Coba kita amati. Garis apa yang terdapat di jaket Nina? Ada garis mendatar, ada garis tegak, ada juga garis zigzag. Kemudian bentuknya seperti apa? Ada bentuk segitiga, segi 4, dan segi 6. Nah, pada warnanya juga di situ dilihat ada warna apa? Coklat apa ungu di sana? Ada merah, ada juga warna kuning. Nah, jadi kalau dia mempunyai unsur bentuk, warna, dan garis, maka itu sudah bisa disebut dengan gambar dekoratif. Tidak saja gambar itu harus berbentuk lukisan, tetapi gambarnya bisa digunakan atau dipadukan dengan kain atau baju. Nah, sekarang
Lanjut, ayo berhitung halaman 74. Oke, pada materi kali ini kita masih belajar tentang penjumlahan bilangan. Nah, tapi ada unsur gambar dekoratifnya. Pada gambar A, ini ada bagian yang diwarnai, ada juga bagian yang tidak diwarnai. Bagian yang diwarnai dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, pada gambar A ini ada bagian yang diwarnai, yaitu 1, 2, 3. 3 pembilangnya. Terus ada juga dari berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi penyebutnya 7. Karena pembilangnya 3, karena 3 kolom yang diwarnai, dan penyebutnya menjadi 7 karena dari 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitupun gambar kedua. Gambar kedua itu yang diberi nilai atau yang diwarnai itu ada 1, 2 kolom. Nah, sedangkan penyebutnya 7. Kenapa? Karena dia dari 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada gambar A dan B itu ketika dijumlahkan atau digabungkan, berapa nilainya? Dalam kalimat matematika ditulis sebagai berikut. 3/7 ditambah 2/7 sama dengan. Nah, kita sudah mempelajari penjumlahan pecahan dengan bantuan gambar. Pecahan yang berpenyebut sama, ini namanya penyebut yang di bawah ini. Yang berpenyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Ini pembilang 3 dan 2 dijumlahkan atau ditambahkan, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak perlu dijumlahkan lagi. Jadi 3 ditambah 2, pembilangnya dijumlahkan sama dengan 5. Terus penyebutnya tetap 7. Nah, perhatikan. 3 ditambah 2 gini jadinya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian karena ini pembilangnya yang berbeda, kemudian penyebutnya sama, itu tetap diletakkan di sini. Nah, sekarang coba hitunglah penjumlahan berikut. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilangnya ini yang di atas ya. Nah, 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 4 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. 7-nya diganti atau ditarik saja tetap, sedangkan 4/6 dijumlahkan. Begitupun pada soal nomor 2. 5/6 ditambah 3/6 sama dengan 5 ditambah 3/6 sama dengan 5 ditambah 3 adalah 8. Penyebutnya tidak berubah. 6. Oke, 4/8 ditambah 2/8 ditambah 4/8. 2 ditambah 4/8 ditambah sama dengan 4 ditambah 2 6/8. Lagi soal yang berikutnya, 7/10 ditambah 2/10. Sekarang 7 ditambah 2 berapa? 7 ditambah 2/10 sama dengan 7 tambah 2. Coba hitung, sudah 7, 8, 9. 9/10. Paham Anda sampai di sini dalam penjumlahan pecahan? Nah, setelah menyimak penjelasan Bunda tentang penjumlahan pecahan tadi, sekarang Ananda mengerjakan halaman ayo berlatih di halaman 75. Selesai dikerjakan, lanjut ke pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini kita belajar tentang pengaruh cuaca terhadap olahraga. Nah, olahraga itu bermacam-macam. Olahraga dapat dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Olahraga di dalam ruangan dapat dilakukan kapan saja. Namun ada beberapa olahraga yang hanya
dapat dilakukan pada musim atau cuaca tertentu. Misalnya ski es, hoki es, terjun payung, dan para layar. Nah, kenapa kegiatan atau olahraga terjun payung dan para layang atau ski es atau hoki es itu bisa dikerjakan di saat tertentu? Karena kalau misalkan terjun payung itu hanya bisa dilakukan saat cuaca cerah. Jika cuaca buruk dan angin tertiup kencang akan bahaya bagi penerjun. Nah, begitu juga dengan olahraga layar. Nah, sedangkan olahraga ski es hanya dapat dilakukan pada saat musim dingin karena dilakukan di atas es atau salju. Jadi ketika saat musim semi, musim gugur, itu tidak bisa melakukan olahraga ski es. Tapi olahraga ski es ini hanya ada di Eropa, tidak ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ananda selesai membaca pengaruh cuaca terhadap olahraga ini. Ananda bisa membuat kata-kata yang baru, informasi tentang kata-kata yang baru, kemudian Anda cari lagi artinya. Itu di halaman 77 ada tabel itu diisi ya. Selanjutnya kita belajar tentang kerjasama. Nah, jadi untuk menimbulkan sikap bersatu itu tidak saja gotong royong, musyawarah, tetapi ada juga namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu ada dari kegiatan atau tugas. Nah, tapi ada juga dari bentuk olahraga. Nah, olahraga yang seperti apa sih yang dapat kita lakukan dengan cara kerjasama? Yakni olahraga yang beregu atau berkelompok. Contohnya olahraga voli, olahraga kasti, dan sepak bola. Adapun olahraga yang berasal dari Kuantan, ada olahraga yang dari Kuantan, daerah Singingi, Riau. Ada nama olahraga yang dinamakan olahraga pacu jalur. Nah, olahraga pacu jalur itu perahu yang digunakan berbentuk panjang yang terbuat dari kayu pohon. Nah, setiap regu harus bekerja sama menyelaraskan dayung agar dapat melaju dengan cepat dan arah yang tepat. Tidak hanya pacu jalur, banyak ya olahraga yang lain, kata Bunda tadi ada voli. Nah, jadi kita jangan mainnya sendiri-sendiri karena kita itu sudah dibuat tim atau buat kelompok di dalam satu regu. Jadi kita harus bekerja sama bagaimana untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sana di samping layar ini ada Bunda cantumkan ada gambar dari olahraga pacu jalur. Nah, selanjutnya kita belajar tentang nama suku dari beberapa daerah. Nah, di halaman 78 itu sudah dibuat tabel bahwa ada beberapa nama daerah beserta nama suku-sukunya. Nah, ada daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua. Nah, coba kita lihat di daerah Sumatera itu ada banyak suku. Salah satunya ada suku Aceh, suku Tamiang, suku Singkil, suku Gayo, suku Batak, suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Tanjung Kato, suku Melayu, suku Bajau, suku Ogan, suku Tulang Bawang, dan suku-suku yang lainnya. Suku Besema, kalau Bunda suku Besema. Nah, di daerah Jawa itu ada suku Betawi, suku Sunda, suku Madura, suku Osing, dan lain sebagainya. Di daerah Bali ada suku Sasak, Korem, Bojo, Samawa. Di Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Tidung, Bulungan, Lawangan, Dusun, Kutai, Kayan. Di Sulawesi ada suku Bugis, Toraja, Makassar, Morotai, Mangondo. Nah, di Maluku ada suku Banda, Ambon, Ternate, Tanimbar. Di suku Papua ada suku Dani, Sentani,
Asmat, Tobati, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak daerah-daerah yang lain dengan suku-suku yang berbeda-beda juga. Nah, jadi Indonesia ini akan kaya akan suku, budaya, bahasa, agama, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Sekarang tugas Ananda adalah membuat tabel dengan menuliskan nama suku-suku yang ada di kota Palembang. Silakan Ananda belajar atau bertanya sama mama dan papa di rumah. Nah, terakhir Ananda mengerjakan tugas Ayo Berlatih di halaman 80. Terima kasih, semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.